Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tablik TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya jelang Ramadan. Mahasiswa yang ingin sedikit berbagi cerita dan hikayat dari negeri bumi Al-Fatih. Kali ini kita akan lanjutkan terkait judul penaklukan Konstantinopel dan Hagia Sophia di bagian kedua. Saya ingin mengulik sedikit tentang ayat Al-Quran. Biasanya jika membicarakan terkait Imperium Utsmani ini, maka populer dengan surah Al-Fat yang mengatakan bahwasanya kemenangan itu telah dekat, dan ini yang juga dijadikan moto yang berada di simbol Utsmani itu sendiri. Namun kali ini saya ingin membahas sedikit terkait kepemimpinan yang juga dicontohkan oleh Sultan Mehmed Al-Fatih, yang juga menjadikan atau terrealisasinya bisyarah Rasulullah sebagaimana yang ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh dan Musnad Ahmad yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Bisri Al-Khatami. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu uti'ullaha wa uti'ur rasul wa ulil amri minkum. An-Nisa ayat 59 ini mengatakan bahwasanya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan juga pemimpin yang dipilih di antara kalian. Namun ada hal yang cukup tricky dalam ayat ini. Allah dan firman-Nya, surah An-Nisa ayat 59 ini tidak secara eksplisit mengatakan atiul ulil amri minkum, tapi hanya kepada atiullah wa atiur Rasul. Tapi kata ketaatan ini tidak langsung disematkan pada ulil amri minkum, yang mensyaratkan bahwasanya hanya pemimpin yang terpilih lah, atau hanya pemimpin yang memang benar-benar bertakwalah yang patut untuk diikuti atau ditaati. Nah, begitu juga yang telah dicontohkan oleh Sultan Mehmed Al-Fatih ketika berhasil menaklukkan Konstantinopel. Bagaimana beliau dengan telaten dan dengan sabar dalam pengepungan yang dilakukan kurang lebih 2 bulan sejak April hingga Mei tanggal 29 1453, yang selalu dirayakan oleh umat Islam dan juga bangsa Turki saat ini sebagai perwujudan terrealisasinya bisyarah Rasulullah, bahwa Sultan Mehmed Al-Fatih menunjukkan leadership yang luar biasa, dan bagaimana beliau menunjukkan ketaatannya itu memang kalau dikuantifikasikan jauh lebih superior dibandingkan anak-anak buahnya itu sendiri, sehingga beliau mampu menjadi pribadi yang unggul dan menjadi figur pemimpin yang memang patut diberikan ketaatan bagi rakyatnya itu sendiri. Beliau dalam waktu, meskipun sempat menjabat 2 kali sebagai sultan, yaitu ketika dia berumur 12 tahun dan kemudian kali kedua di umur 19 tahun, kegagalan pertama beliau itu menjadikan pelajaran yang luar biasa besar. Bahkan guru spiritual beliau, Syekh Aksyamsuddin, pernah suatu ketika memanggil Sultan Mehmed Al-Fatih. Waktu itu beliau masih sebagai pangeran, dan tiba-tiba Sultan Syekh Aksyamsuddin menampar beliau, dan terkejutlah Sultan atau Pangeran Mehmed Mehmed ini, mengapa guru antum memukul saya dengan tiba-tiba? Ini membuat hati saya sedih dan kecewa, dan saya sangat terluka, wahai guru. Seperti itulah kurang lebih yang dikatakan oleh Pangeran Mehmed. Lalu gurunya seketika langsung memberikan pelajaran yang sangat bermakna bagi Sultan Mehmed, yaitu, nah, telah engkau rasakan anakku, wahai pangeranku, bahwa pukulan semena-mena itu akan sangat melukai dan menzolimi seseorang. Maka ketika engkau menjadi seorang pemimpin, jangan pernah melakukan hal yang serupa. Dan ini sangat membekas dalam diri Sultan Mehmed Al-Fatih, sehingga beliau menjauhkan dirinya dari kezoliman atau kebijakan yang dapat menzolimi rakyatnya sendiri, menyengsarakan umat yang ada di bawah kepemimpinannya. Dan beliau sangat berhati-hati dalam melakukan hal tersebut, sehingga beliau sangat tegas terhadap pejabat-pejabatnya yang memang melakukan hayin atau pengkhianatan yang dapat merugikan rakyat dan bangsa atau yang berada dalam kepemimpinan Daulah Utsmaniyah, sehingga keberagaman dapat terjaga dan juga persatuan umat dapat terjaga, walaupun pada masa Daulah Utsmaniyah yang telah menguasai Anatolia dan juga Rumelia atau dataran Asia dan juga
Eropa, itu persatuan umat itu dapat dilakukan, dan juga bagaimana pluralistik agama itu dihargai, benar-benar dihormati, dan juga bagaimana menerapkan hukum Islam itu sendiri benar-benar diterapkan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakatnya, sehingga terjadi keadilan di sana. Nah, adapun penaklukan Konstantinopel ini, sebagaimana yang telah saya katakan pada bagian pertama, tidak dilakukan hanya dalam sekejapan mata, tapi melalui persiapan yang cukup panjang. Nah, dan ketika 29 Mei tahun 1453 Konstantinopel telah berhasil dikuasai, maka ketika Mehmed Fatih memasuki Konstantinopel, dia langsung menuju ke Zil Elma atau apel merah yang memang sangat diinginkan, yaitu kota tersebut, dan simbolnya itu adalah Hagia Sophia, atau dalam bahasa Yunani itu diartikan sebagai kebijaksanaan yang suci. Nah, di sana banyak umat Kristiani Ortodoks yang berlindung dan juga memohon belas kasihan Sultan, dan Sultan dengan penuh merhamahnya maka memberikan pengampunan dan juga safe passage kepada orang-orang yang memang ingin keluar dari Konstantinopel apabila sudah tidak ingin berada di bawah kepemimpinannya, atau bagi yang tetap ingin tinggal maka diwajibkan membayar pajak kala itu, sehingga keamanannya dapat dijamin. Namun Sultan Mehmed Al-Fatih tidak serta-merta menjadikan Hagia Sophia menjadi masjid kala itu. Namun kebijakan pertama yang beliau lakukan adalah apa? Mendirikan madrasah yang mungkin saat ini di era modern dikenal dengan Istanbul University. Itu merupakan sekolah pertama yang dibangun Mehmed Al-Fatih ketika menguasai Konstantinopel. Bagaimana Sultan benar-benar menghargai penghormatan kepada para penuntut ilmu dan juga keselamatan bagi orang-orang yang memang wajib diberikan keselamatan, dan tidak semena-mena menzalimi mereka atau memberatkan mereka dengan hal-hal yang di luar nalar atau kemanusiaan. Dan Sultan Mehmed Al-Fatih benar-benar menunjukkan wajah Islam yang memang rahmatan lil alamin, bahwasanya Hagia Sophia sebagai simbol kemenangan atau terwujudnya bisyarah Rasulullah itu adalah nyata. Dan oleh karena mungkin polemik yang akhir-akhir ini terjadi bahwasanya Hagia Sophia itu seharusnya tetap dijadikan museum, itu menurut saya secara personal adalah keliru, karena Hagia Sophia itu adalah simbol kemenangan umat Islam, simbol terwujudnya atau terrealisasinya bisyarah Rasulullah SAW, dan juga wajah Islam itu yang sebenar-benarnya, Islam yang rahmatan lil alamin. Bahwasanya Hagia Sophia memang layak menjadi masjid karena memang sejak dari dulu, setelah Futuhat Konstantinopel, umat Islam jauh lebih banyak ketimbang umat Kristiani yang berada di Konstantinopel. Oleh karenanya memang sangat membutuhkan tempat ibadah yang lebih besar. Dan juga ketika setelah Futuhat Konstantinopel, Hagia Sophia pernah hancur sekali dan kemudian direnovasi, sehingga wujud yang saat ini kita lihat itu adalah salah satunya, dan juga bagaimana berdiri tegaknya minaret itu adalah salah satu hasil dari renovasi yang telah diwujudkan. Oleh karenanya pada tahun 1462 Sultan Mehmed Al-Fatih menuliskan sebuah surat wakaf yang menyatakan bahwasanya Hagia Sophia harus tetap menjadi masjid hingga akhir zaman. Barang siapa yang melanggarnya maka beliau sendiri yang mengutuknya dan berdoa agar Allah, malaikat dan rasul-rasulnya melaknat orang tersebut. Sehingga Hagia Sophia sebagai simbol kemenangan umat muslim dan simbol Islam sebagai rahmatan lil alamin harus tetap terpelihara. Oleh karenanya mari kita umat muslim dimanapun berada, dan juga pemirsa tablik TV dimanapun berada, kunjungilah Hagia Sophia bila mana memang ada kesempatan dan langkah panjang ke sana, agar kita mengingat simbol kemenangan Islam itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.